Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya beberapa saham yang 3 tahun ini cuan 500% atau lebih ya teman. Nah, ini mungkin teman-teman bisa menebaknya kira-kira saham apa, apakah nanti sama dengan apa yang saya sampaikan di video ini ataukah enggak. Nah, nanti silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Nah, jadi kalau teman-teman jeli ya dan teliti ya, itu ada beberapa saham yang memberikan imbal hasil yang cukup besar ya teman-teman. Dan sahamnya itu tidak perlu kita repot-repot untuk mengamati naik turunnya, tetapi kita fokus pada jumlah portofolio kita ya. Sehingga ketika kita fokus pada portofolio itu, kemudian ada potensi kenaikan, kita akan mendapatkan cuan yang lebih besar ya. Nah, ini adalah data historis ya teman-teman, 3 tahun ke belakang ya. Jadi saya disclaimer on dulu bahwa ini adalah data historis 3 tahun ke belakang. Apakah 3 tahun ke depannya akan seperti itu, kita nggak bisa memastikan. Tetapi berdasarkan data historis itu kita bisa mengambil banyak pelajaran ya. Jadi kemungkinan bisa seperti itu, tetapi bisa juga berkurang karena tergantung dengan kondisi perusahaan tersebut dan juga kondisi ekonomi global ya. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi krisis atau terjadi perang yang cukup besar sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan ya, itu kita tidak bisa prediksi. Paling tidak dalam berinvestasi saham kita harus tetap membuat dua skenario ya. Yang pertama adalah skenario terburuk, yang kedua adalah skenario terbaiknya. Jadi kalau kita berinvestasi pada suatu saham, kita itu sudah tahu risiko terbesarnya apa. Apakah saham yang akan kita beli itu bisa turun di Rp50 atau bahkan lebih kecil lagi. Kalau saham yang kita beli bisa seperti itu ya kita harus hindari. Berarti kan itu saham-saham gorengan ya. Kita harus menghindari saham-saham seperti itu. Terus kemudian apakah kedepannya prospek bisnisnya masih bagus? Nah, itu kita harus betul-betul mempelajarinya. Kita belajar dari kasus beberapa saham ya, misalnya kayak sektor batu bara yang sekarang sedang turun ya. Apakah dia akan turun terus? Ya, itu kita bisa mempelajarinya atau memprediksikannya dengan data historis ya. Harga batu bara itu kan naik turun teman-teman. Jadi seperti tahun 2022 kemarin naik sampai $400 gitu kan, lebih. Kemudian sekarang tinggal $130. Apakah dia akan turun ke $50? Ya kita nggak tahu. Ataukah dia malah naik gitu kan. Kemudian harga minyak juga seperti itu, naik turun. Harga emas juga seperti itu. Sehingga kita benar-benar bisa memprediksikan ya bahwa saham yang kita beli ini ke depannya tetap bagus ya, paling tidak untuk 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Nah, saham itu apa yang bisa 500% atau 5 kali lipat dari harga sebelumnya ya. Nah, ini saya buat listnya ini 10 saham bagus. Ini sebenarnya lebih dari 10 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini ada yang sudah saya nggak amati ini ya, ini kayak ini BGIO ini sudah saya lepas, nggak perlu saya amati. WIM ini juga saya lepas, nggak perlu amati. Ya, ERA ini sudah mulai mantul ya, Elsa PS. Nah, beberapa saham yang kira-kira 500% itu harus memberikan pertumbuhan capital gain yang cukup besar, syaratnya ya teman-teman. Jadi harga sahamnya itu tumbuh, bukan turun dalam waktu 3 tahun. Misalnya seperti Unilever misalnya ya, 3 tahun ini kan kita lihat turun kayak gini. Ya ini pasti tidak bisa memberikan hasil yang cukup besar. Telkom misalnya 3 tahun, ini udah naik. Telkom 3 tahun naik dari 2.500 sekarang 3.800, tetapi kenaikannya
terlalu signifikan ya, untuk mencapai 5 kali lipatnya ya. Ini mungkin sekitar berapa ini? 2 kali, nggak nyampe juga Telkom. Nah, dari beberapa saham ini saya kemarin sudah membuat dividen investing ya dari saham tersebut, dan ternyata imbal hasilnya lebih dari 500%. Nanti teman-teman bisa cari di channel ini ya, dividen investing dari saham yang saya maksud. Salah satu saham yang memberikan imbal hasil yang cukup besar itu adalah ini teman-teman. Ini Adaro ya. Ini Adaro ini kalau kita lihat 3 tahun ini memang cuma 2 kali lipat ya, tapi dia sempat menyentuh 4.120. Jadi Adaro ini sempat menyentuh 4.120 ya, 4.140 ya. 4.140 kemudian dibagi dengan harga awalnya di 1.110 dibagi 1.110. Nah, ini 3,7 kali lipatnya ditambah dengan dividennya, maka ini bisa mencapai 5 kali lipatnya teman-teman. Jadi kita menerapkan dividen investing di saham Adaro ini ya. Jadi setiap pembagian dividen ini ya, ini misalnya dari 2020 ya, berarti ini ada dividen 2 kali di bulan Januari dan di bulan Juni ya. Nah, setiap pembagian dividen ini kita belikan lagi sahamnya, saham Adaro di harga pas pencairan itu biasanya sahamnya turun. Nah, kita belikan lagi. Terus kemudian dengan otomatis jumlah lot kita akan bertambah. Maka pembagian dividen berikutnya itu akan kita jumlahnya lebih besar lagi. Di pembagian dividen berikutnya di bulan Juni 2020 ini kita dapat dividen lagi dengan jumlah yang lebih besar karena sudah ditambah jumlah lot kita. Maka kemudian kita belikan lagi sahamnya ya di Adaro lagi. Jadi terus digulung seperti itu. Ternyata hasilnya itu 5 kali lipat teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh cek ya di dividen investing saham Adaro ya selama 3 tahun. Jadi ini salah satu ya. Apakah kedepannya seperti itu ya, kita tidak bisa memastikan. Tetapi kalau kita lihat historisnya, saham Adaro ini kalau dari harga tertinggi ini sudah turun ya. Jadi kalau memang ini kita hold saja ya mungkin nggak sampai 5 kali lipat ya. Tetapi kalau kita jual pada saat tertinggi ini bisa sampai 5 kali lipat. Jadi kuncinya adalah dividen investing itu teman-teman. Kemudian berikutnya adalah ini teman-teman yang mungkin, nah ini BSSR ini menarik ini teman-teman. Ini bahkan kalau kita bandingkan dengan harga yang sekarang ya, BSSR ini berapa nih? 3.800 dibagi 1.345. Ini sudah 2,8 kali lipatnya atau bahkan hampir 3 kali. Dan belum ditambah dividen. Nah, dividen investingnya BSSR ini besar dan jumlahnya berkali-kali dalam setahun. Nah, ini yang membuat strategi dividen investing ini sangat cocok banget untuk saham BSSR ini ya. Jadi ini dari tahun 2020 ini sudah ada dividen, kemudian 2021 ada lagi berapa kali ini, 2 kali, 2022 sampai 4 kali. Kemudian 2023 sudah 2 kali. Nah, nanti tahun berikutnya di bulan Desember apakah ada? Nanti kita tunggu ya. Kalau ada ini menarik ini. BSSR ini setelah saya hitung ya dengan dividen investing selama 3 tahun ini BSSR ini lebih dari 5 kali ya teman-teman. Jadi setiap dapat dividen dibelikan lagi sahamnya di harga bawah. Kemudian dividen berikutnya
dapat lagi cair, kita belikan lagi sahamnya di bawah, begitu. Dan ternyata 5 kali lipat ya, bahkan kalau nggak salah 7 kali lipat ya. Apakah kedepannya seperti itu ya? Tidak bisa dipastikan. Berikutnya lagi yang menarik ya teman-teman, apa ya, sebentar, apakah ini? Ini dia ITMG ya, ini ITMG ini menarik. Ini kalau kita lihat ya, bahkan ITMG ini pernah di harga 45.350 dibagi 8050. Ini udah 5,6 kali lipat ya kalau kita jual di harga tertinggi ya. Tetapi kalau kita pakai metode dividen investing, ternyata selama 3 tahun ITMG juga income-nya lebih dari 5 kali ya. Nanti teman-teman tinggal ini ya, cross check lagi ya, apakah benar apa enggak. Kalau misalnya berbeda, silahkan komen di bawah ini ya. Karena saya pernah bikin dividen investing saham ITMG itu ya dari bulan Oktober ya, tahun 2020 sampai Oktober 2023 ya. Itu ternyata imbal hasilnya 5 kali lipat ya, atau 500% lebih. Yaitu dengan strategi dividen investing. Lebih powerful lagi kalau teman-teman menggabungkannya dengan menabung saham. Nah, ini adalah tiga saham yang cuannya 5 kali lipat lebih ya teman-teman, secara historis ya. Mudah-mudahan kedepannya juga masih bisa lah, karena saham-saham harga batu bara itu kan masih di atas $100 ya, masih relatif aman ya, kecuali kalau harga batu bara turun di $50 ya, mungkin strategi ini kurang efektif ya. Tetapi kalau kita lihat kondisi global ini kan tidak bisa terlepas dari sektor batubara ya. Seperti kemarin tuh waktu perang Rusia Ukraina, ternyata negara-negara Eropa juga nggak bisa lepas dari batubara ya, dan mereka masih punya, dan mereka beruntung masih punya pembangkit listrik tenaga yang pakai batubara ya. Karena dalam kondisi yang terdesak, mereka nggak bisa pakai gas, ternyata batubara masih bisa menyelamatkan negara mereka. Nah, apakah kondisi ini bisa bertahan? Ya, saya pikir masih bisa lah bertahannya. Tapi ya kemungkinan-kemungkinan yang lain ya tetap ada. Semua selalu ada risikonya teman-teman. Teman-teman tinggal membandingkannya. Oke, itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dividen investing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.